Selamat datang Pak Menteri Abdono, Pak. Siap. Selamat datang Pak. Pak Roy Abdono, Pak. Alhamdulillah, Pak. Masih ada. Kalau bahaya sih Pak, kita harus program rencananya kan itu salah. TV One pas kerja nah. Malam. Kalau yang di sini Pak ya, di sini ya. ini per hari berapa meter maju? Ini per hari sekali blasting kita bisa 3 meter Pak. Per hari? Per hari. Tapi total produksi kita 1000 ton per hari Pak. 1000 ton per hari. Ada seperti ini ada batasnya. Dan sebenarnya itu yang ada ornya yang lumayan tinggi. Bagaimana tahu ada di sini? Kita sampling Pak. Emasnya nggak kelihatan, Nggak kelihatan Pak. Jadi kalau misalnya ada kelihatan emasnya gitu, itu kadarnya udah lebih dari 100. Namanya kalau menghasilkan emas sekitar 80 kilo. 80 kilo ya masih. Kalau berhitung itu setahun sekarang 5. Jadi kita 1 tahun nambah batu 300. Ya, ini nih yang kayak tadi. Ayo, kita kuning itu. Bukan yang kuningnya Mbak ya. Ini malah nggak ada itu. Ya. Di unit bisnis penambangan emas PT Antam. Jadi unit penambangan emas yang dimiliki oleh BUMN kita yang sebentar lagi akan menuju ke masa penutupan tambang. Jadi diproyeksikan tadi 2028 atau 2030 semestinya secara hitung-hitungan mungkin tambang ini hasil eksplorasi terakhir sudah tidak terlalu ekonomis lagi, sehingga kemungkinan akan dilakukan main closure, penutupan tambang. Skenario penutupan tambang telah dilakukan dengan demikian bagus oleh PT Antam, dan PT Antam mendedikasikan diri sebagai salah satu unit usaha yang memenuhi proper. Jadi proper dengan tingkat tertinggi akan coba ditempuh oleh PT Antam di masa-masa senjanya. Jadi tentu ini meninggalkan hal yang baik buat kita semua. Saya rasa hal yang paling menonjol dari PT Antam adalah kerjasama yang cukup baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga berdasarkan sejarahnya mampu kemudian mengurangi dengan cukup besar, mengurangi masif kegiatan illegal mining di lokasinya. Masih ingat mungkin di kita 2015 pada tahun yang lalu dengan secara sistematis, maka kegiatan penambangan ilegal yang relatif masif di daerah ini berhasil dilakukan penertiban oleh PT Antam dan dukungan masyarakat yang luar biasa serta pemerintah daerah. Tentu ini akan menjadi lesson learned kita semua, pembelajaran kita semua bagaimana menangani tambang-tambang ilegal yang kemudian tim pelaksanaan penambangannya relatif tidak ramah lingkungan. Jadi kita terima kasih, masyarakat di daerah sini luar biasa berhasil merubah kehidupan dari kegiatan yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Saya sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di sini yang berhasil mereduksi dengan masif kegiatan penambangan ilegal. Meskipun mungkin hari ini masih di sana sini masih ada beberapa 1, 2, 3 penambangan ilegal, dan tentu menjadi tugas kita semua untuk mengedukasi dan melakukan penertiban. Saya rasa kunjungan saya ke Antam tadi saya sudah lihat underground miningnya sudah relatif cukup bagus. Di masa-masa akhir dari kegiatan penambangan ini, saya rasa nanti sebelum ini memang ada prakondisi kepada masyarakat kalau memang nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga itu harus disiapkan dari awal sehingga nanti tidak ada kekosongan pengelolaan tambang.
Ini sangat berbahaya karena sistemnya tambang bawah tanah, segala risiko bisa terjadi. Jadi mulai matinya blower, matinya listrik ini berkonsekuensi kepada fatal accident. Jadi ini harus diedukasi oleh PT Antam, dirumuskan dengan sangat serius bagaimana kemudian Antam akan mengakhiri kegiatan penambangan di daerah ini. Itu ya. Oke, Pak. Artinya tidak akan diperpanjang untuk PT Antam sendiri. Tergantung nanti dari hasil eksplorasi PT Antam. Karena setiap upaya pertambangan adalah terkait bagaimana keekonomiasan dari komoditas tersebut. Kalau komoditasnya tidak ekonomis, tentu tidak mungkin dilakukan penambangan. Tetapi pada saat kemudian ditemukan cadangan-cadangan baru, kemungkinan akan dieksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan izin yang diberikannya masih dimungkinkan. Jadi kita tentu di semua tambang Indonesia berlaku hal yang sama. Sehingga main closure adalah rangkaian dari rencana penutupan berdasarkan eksplorasi terakhirnya. Nanti apakah kemudian eksplorasi terakhir berhasil menemukan urat, kalau bahasa kita urat nih, urat. Nah, kalau di batu bara lapisannya, kalau di migas adalah cadangannya, jadi macam itu mungkin pertimbangan teknis akan diperlukan karena tentu ini upaya pemerintah kita BUMN di dalam rangka menghadirkan kemandiran kita dalam pengelolaan sumber daya alam di negeri kita. Oke ya. Apakah nanti akan jadi objek wisata, Pak? Nanti dari main closure-nya akan ditentukan dan itu sudah diatur dengan detail oleh teman-teman dari Kementerian Pertambangan dan pemerintah daerah. Pak, izin Pak.